Awalnya dianggap remeh dan selalu direndahkan, ternyata Proton mempunyai strategi untuk memanipulasi dunia otomotif Indonesia. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Selalunya netizen Indonesia ini apabila mendengar nama mobil nasionalnya Malaysia, Proton dan juga Pro 2, itu macam cacing kepanasan. Selalunya iri dan selalu teringin merendahkan. Saya rasa you punya otak masuk air lah. Kalau you nak komen benda yang bagus sikit, jangan komen benda yang tak masuk akal. Apa masuk kamu orang miskin beli Saga? Apa masuk kamu orang miskin beli Proton? Tengok Proton. Saya ada customer payslip 1 bulan 50k punya income. Wah, Dia angkat Saga. Saya rasa you punya otak problem. 50k itu 200 juta per bulan kayaknya. Bodoh-bodoh punya komen. Komen kamu pun problem punya komen. Saya tak perlu layan lah. Oke, itu saja. Thank you. Malaysia Protonnya aja sudah dimiliki China. Wow, pandainya adik belajar dari mana, Dik? Memang Proton bekerja sama dengan perusahaan dari China sejak tahun 2017. Dan kepemilikan saham Proton sendiri 50,1% dan perusahaan dari China 49,9%. Dari situ kita nampak bahwa kepemilikan saham Malaysia masih unggul. Jadi, keputusan-keputusan penting masih diputuskan oleh Malaysia. Kalau konsepnya seperti yang adik katakan, Proton punya China, IKN punya siapa, Dik? Wow, IKN anjay. lagi banyak negara loh. China, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Uni Emirat Arab, Rusia, Amerika Serikat, Jepang. Coba adik pikir, IKN punya siapa? Yang saya ketahui juga macam itu, Kak. Dari dulu netizen Konoha ini macam cacing kepanasan apabila ada kenaikan level Proton ataupun mobil nasionalnya Malaysia. Seolah-olah itu sangatlah ilfil dengan mobil nasionalnya Malaysia. Tapi Malaysia kini mampu memanipulasi rakyat Indonesia. Proton, mobil nasionalnya Malaysia, mampu menjual dan menguasai dunia otomotif Indonesia. Terbaru Proton S70 dijangka terima varian Rahmah susulan penampakan S70 yang dibalut camo. Hanya lebih 6 bulan selepas S70 menerima kemas kini enjin 1.5 liter turbo 4 silinder menggantikan turbo 3 silinder sekaligus menguatkan spekulasi mengenai kehadiran S70 MC2. Turut timbul kabar angin lebih awal mengenai kemungkinan varian S70 versi Rahmah yang bakal menggantikan Proton Persona yang dijangka dibentikan pengeluarannya dengan kemungkinan penambahan enjin pilihan NA Naturally Aspirated bagi menurunkan harga kemasukan model S70. Sebagai rujukan, generasi kembar S70 di China, Geely M Grand turut menawarkan varian enjin 1.5 liter Naturally Aspirated menghasilkan 126 PS dan torque 152 Nm dipadankan dengan transmission CVT, konfigurasi yang dipercayai berpotensi turut diguna pakai bagi varian lebih murah S70 tempatan. Setakat ini, spesifikasi dan tarikh pelancaran rasmi facelift ini masih belum disahkan Proton. Proton X50 dilancarkan di Indonesia harga RM20,000 lebih murah. Dipasarkan dengan nama Geely Cool Ray, dilancarkan sempena Gaikido Indonesia International Auto Show 2026. Geely ini dibina sepenuhnya di kilang Proton. Tanjung Malim turut disahkan lengkap dengan pit VIN Proton. Cool Ray ditawarkan dalam dua varian, standard pada RM33 juta anggaran RM75,000 dan flagship pada RM377 juta anggaran RM85,000, lebih murah berbanding harga X50 di Malaysia di samping turut mengalahkan harga pesaing segmen B tempatan Indonesia. Nggak nyangka sih,
Geely bisa seenak ini untuk dikendarai. Bukan hanya seenak ini, bahkan ini yang terenak di kelasnya yang pernah coba. Minimal salah satu yang paling enak. Nyaman sekali, tenaganya kuat, pemandangan di dalam itu indah, bahan-bahannya berkualitas. Nggak pernah terbersit sedikit pun saya menyangka Geely bisa jadi seperti ini. Sebenarnya ya, mobil seperti ini tuh 3 tahun, 4 tahun yang lalu, wajarnya dikasih harga di atas 1 miliar rupiah. Wow. Tapi ya sekarang karena persaingan makin ketat, mobil seperti ini kita sudah bisa dapatkan di range 500, 600. Yang lain pada ngeluarin mesin hybrid, Geely malah ngeluarin Coolray bermesin bensin. Apa istimewanya mobil ini? Pertama, ketika kita pencet kuncinya, semua akan terbuka secara otomatis, baik itu di sunroofnya, jadi kacanya akan terbuka secara otomatis. Mesinnya 1500 cc tapi sudah pakai turbocharged. Tenaganya 174 PS dan torsi 290 Nm. Top speednya sampai 200 km per jam. Terusan visornya unik nih, karena setengahnya dibuat transparan dengan kaca agak gelap, jadi visibilitas tetap terjaga dan gak silau. Joknya dong, dibuat semi bucket dengan paduan warna hitam dan merah yang kasih kesan sporty di mobil ini. Pilihan mode berkendara ada 4, mulai dari Eco sampai Sport. Terus ada kamera 360-nya, sampai ADAS yang bikin kita makin aman dan nyaman saat nyetir. Ada wireless charger, ada panoramic sunroof, dan di jok baris kedua, kesan sportinya masih kuat. Dengan panjang hampir 4,4 meter dan lebar hampir 1,8 meter, membuat bagasi mobil ini cukup luas di kelasnya. Kalau desain soal selera, tapi yang jadi catatan Om adalah gap antara ban dengan fender masih terlalu lebar, terutama di bagian belakang. Soal suspensi, karakternya sporty, untuk pengendalian lebih stabil. Suara mesinnya cukup hening, tapi suara angin di kaca mulai masuk ketika di atas kecepatan 60 km per jam. Tapi overall, pengendalian mobil ini cukup baik di kelasnya. Gimana menurut kalian? Taruh di komentar. Sebelum launching di Gias 2026, lo harus tahu duluan detail keren dari mobil ini. Ya, benar. Ini adalah sebuah Geely Coolray, SUV bensin pertama Geely buat pasar Indonesia. Baru lihat dari luar aja, desainnya benar-benar sporty, compact, dan kelihatan berotot. Proporsi kaki-kakinya juga oke, pakai pelak alloy 18 inci dengan profil ban 215/55. Stylenya jadi ala-ala crossover gitu ya. Sebelum masuk ke kabin, kita bahas soal performanya. Mobil ini dipasang mesin 4 silinder 1500 cc turbo dengan tenaga yang tembus 171,6 daya kuda dan torsinya 290 Nm. Punya konfigurasi 5 penumpang, kabin dari mobil ini juga tergolong ergonomis. Ada head unit 14,6 inci plus monitor cluster instrumen 8,8 inci. Dibalut juga dengan panoramic sunroof yang menambah kesan mewah. Fiturnya pun juga tergolong royal. Udah dapat ADAS lengkap mulai dari lane keeping assist sampai traffic jam assist. Plus kamera 540 derajat yang bikin parkir makin gampang. Rate 1-10, seberapa keren SUV bensin perdana Geely ini? Gua jauh-jauh datang ke Lombok ke sirkuit Mandalika buat nyobain mobil ini. Langsung dicoba ke sirkuit, geng. Kenalin, Geely Coolray terbaru. Kalau belum mau pilih mobil listrik, bisa pakai ini dulu. Soalnya mesinnya bensin 1500 cc, tapi turbo. Dan transmisinya wet di city 7 percepatan. Jadinya kencang. Karena dia bukan mobil listrik, jadi tetap ada grillnya, ada kamera di segala sisinya, dan dia ada lubang udaranya, kayak mobil sport. Bagian belakangnya lebih kelihatan sporty lagi. Ada spoiler yang gede, tulisan Geely memanjang, dan bagasinya juga udah elektrik. Terus, bumpernya sporty banget ya. Dan kalau versi globalnya, knalpotnya ada 4. Ada banyak aksen merah di mobilnya, di handle pintunya, di joknya, dan bahkan di kaliper remnya juga. Mobil ini tuh nggak cuma sporty, tapi premium juga. Lihat, ada atap kaca gede yang bisa dibuka. Jadi, cocok banget buat dipakai touring ke alam atau ke pantai kayak gini ya. Joknya semi bucket seat, udah full kulit, dan pengaturannya elektrik. Ada ornamen digital di dashboardnya, layarnya besar, ada wireless charger, 2 cup holder, dan konsol box yang besar. Dan tuas transmisinya dia nggak di tengah ya, udah shift by wire. Makanya, lega. Ada mode berkendara sporty yang bikin makin kenceng dan jambak. Langsung aja kita cobain dan buktiin ya seberapa kenceng sekarang. Pakai helmet. Gila. Gue nyobain mobil ini langsung di sirkuit Mandalika bersama dengan mobil Geely lainnya. Ada Geely X5, Geely X2, dan Starray EMI di event Geely Refining Tomorrow. Dan jadi bukti komitmen Geely buat Indonesia, sekarang variannya udah lengkap. Ada mobil listrik, hybrid PHEV, dan bensin. Jadi tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan masyarakat Indonesia. Gimana menurut kalian? Kalau mau tahu lebih banyak bisa kepoin dan follow akun Geely Auto Indonesia. Dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like dan follow.
Mobil ini mempunyai dua bahan bakar. Bisa listrik, kita colokin, nyolok ya. Sini. Dan dia bisa juga Bensin nih. Gokil. Tuh, keren banget kan? Halo Jili. Yes, please. Open the sunshade. Okay. Bisa buka sendiri otomatis sampai belakang. Nggak cukup sampai di situ. Yes, please. Open the sunroof. Okay. Bisa buka sunroof juga. Gokil. Dan juga di sini ada head up display. Kemudian steerable dengan full leather. Kemudian dia juga joknya sudah elektrik. Dan dia punya speakernya 16 Fly Me Sound. Suaranya pasti menggelegar. Kita akan coba suaranya seperti apa. Nah, ini juga dilengkapi dengan kamera 360. Tuh, kelihatan semuanya. Depan, samping, bahkan belakang. Kelihatan semuanya. Kamera 360. Gokil banget. Dan joknya banyak full leather seat warna hitam. Nggak cukup di sini. Di sini dia juga ambient LED warnanya hijau dan dia bisa diganti-ganti. Kira-kira bosku tertarik gak nih ya dengan mobil yang memiliki dua bahan bakar? Bisa bensin dan dia bisa listrik juga. Kira-kira bosku mau review berapa lagi? Tulis di kolom komentar bawah ya. Thank you. Inilah Geely Coolray, sebenarnya Proton S50 ni. Pasang pun kat Malaysia. Tapi biasalah kalau pakai logo Proton, mana ada orang nak beli kat sini kan? Yang menarik dia ada 4 exhaust tip yang ditutup. Exhaust dia ada 2 je kat bawah. Ni tak ada. Malaysia ada. Inilah Geely Coolray ataupun nama yang lagi familiar bagi kita, Proton S50 lah. Kalau kat Indonesia, inilah kereta ais pertama dari Geely. Cuma yang ni bukanlah diimport dari China pun. Sebaliknya, kereta ni diimport dan dipasang di kilang Proton kat Tanjung Malim. Tengoklah kat VIN plate ni ada tulis apa. Perusahaan Automobil Nasional tu Proton lah tu. Kalau tak percaya juga ni, tengok kat bahagian tayar spare ni. Kan ada tulis Made in Malaysia tu. Siap ada logo Proton lagi. Cuma yang peliknya kat Geely Coolray ni, dia macam bercampur sikit antara X50 yang baru dengan X50 yang lama. Kalau tengok lampu depan belakang ni X50 lama punya ni. Tapi part spoiler belakang, yang ni X50 faceliftnya. Cuma bahagian grill tu lain sikit lah. Yang ni diambil dari Geely Venue facelift 2021. X50 kita dapat waterfall grill yang lagi baru. Cuma bahagian belakang dia ni lah macam tak kena sikit. Sebab apa? Sebab yang ni lubang-lubang untuk 4 tip exhaust ni memang ditutup habis. Dan exhaust tip sebenar dia ada kat bawah ni. Yang ni exhaust tip dia macam pemalu sikit lah. Kalau rim 18 inci dia pula datang dari Proton S50 facelift. Ni sama macam kita punya lah. Kalau bab power pula, yang ni dia pakai enjin 1.5 liter turbo. Tapi 4 silinder lah. Sama je macam S50 kita. Output dalam 181 PS dan 290 Nm. Kalau bahagian luar kereta ni macam ada campur-campur kan. Bahagian dalam pula memang sebiji macam Proton S50 yang kat Malaysia tu. Instrument cluster 8.8 inci. Infotainment 14.6 inci. Yang ni siap dengan ambient light dan juga gear column dekat belakang steering. Kalau kau tutup logo Geely kat steering ni, memang sebiji rasa macam dalam Proton S50. Dah tu the whole interior ni Proton yang design kot. Bukan ambil model sedia ada dari Geely. Ni Proton yang cakap Untuk driver dia bagi power seat. Tapi penumpang depan tak ada lah. Selain tu dia ada panoramic sunroof, wireless charger dengan kamera 360. Basically benda-benda yang dah ada kat X50 lah. Tapi walaupun Geely Coolray ni diimport dari Malaysia, jangan terkejut pula kalau harga kat sini lagi murah dari Malaysia. Kalau kat sini harga start dari RM75,300 ke RM83,300. Kalau Proton S50 kat Malaysia pula, harga start dari RM85,800 ke RM109,300. Mahal sikit lah. Pelik juga Kereta nasional. Pasang kat Malaysia. Tapi harga kat Malaysia lagi mahal dari harga kat luar. Macam mana tu? Wah, Malaysia ini pandai geng ya. Agar tetap berpasaran, tetap dicintai, tetap disukai dan juga dibeli oleh rakyat Indonesia yang dulunya itu merendahkan Proton, ini dinikmati dan disanjung-sanjung. Hanya diganti logo yang awalnya tuh Proton ditukar dengan Geely. Rame peminatnya. Segitu ilfilnya, segitu tak sukanya ya Indonesia dengan Malaysia ini. Rakyat Indonesia dengan Proton ini apa benda nih woy? Hanya ditukar macam itu. Malaysia tetap mendapatkan keuntungan. Sebab hanya 40% lebih itu milik Geely. Geely itu dari Cina, geng. Bergabung dengan Proton. Proton itu milik Malaysia. Dan yang dikirim ke Indonesia
itu buatan Malaysia, dibuat di Malaysia lalu dikirimkan ke Indonesia. Kenapa? Harganya itu lebih murah di Indonesia dibandingkan di Malaysia. Yang pertama, ringgit Malaysia kini saat ini tengah menguat ataupun tengah naik. Jadi kalau kita tukar dengan rupiah jadinya banyak. Yang kedua, memang ada promosi ataupun dipasarkan yang harga murah dulu untuk bersaing dengan mobil-mobil yang berada di Indonesia. Sebab Indonesia ini yang ramai peminatnya yaitu Honda, Toyota, Daihatsu. Kalau mobil nasional Indonesia sendiri itu belum berjalan, geng, masih direncanakan. Wah, Malaysia itu mempunyai strategi yang di luar dugaan saya, geng. Ini mungkin ada juga lah yang koyak ya. Coba siapa yang koyak? Apakah The Geng Kokori ataupun The Geng Benik? Apa yang lain lah orang-orang yang menyampah macam itu. Anggap aja semua yang diulas oleh orang-orang yang macam itu semuanya itu hiburan saja. Yang pastinya Malaysia tetap mendapatkan keuntungan dari mobil nasionalnya Malaysia dikirim ke Indonesia. Indonesia juga bangga karena boleh menikmati mobil-mobil yang mewah, harga yang murah. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.